tes. Cek, cek, cek. Ada. Cek, cek, cek. Cek, cek. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar sidang jemaat jemaat yang di rumah? Saya berharap kita semua kita dalam semua keadaan yang baik dalam dalam lindungan kasih kasih Tuhan. Dengan saya Paulia Maniwa, selama 30 menit ke depan akan menemani Bapak Ibu saudara sekalian dalam persiapan perayaan ibadah Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tema Natal kita tahun ini sesuai dengan tema PGI dan KWI yaitu mereka menamakannya Immanuel yang diambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Perayaan Natal kita tahun ini sangat berbeda dengan Natal sebelumnya karena adanya pandemi global COVID-19 yang mengharuskan kita semua berada di rumah. Namun tanpa mengurangi makna dari ibadah itu sendiri, yaitu hakikat ibadah yang benar adalah kehidupan manusia dengan sebagai warga gereja dan warga negara yang baik, kita patut mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa protokol tersebut? Berikut liputannya. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Demikian tadi tayangan tentang protokol kesehatan. Tentunya kita semua sudah mengetahui dan bahkan sudah terbiasa dengan protokol tersebut. Masih dari ruang live streaming Gereja Toraja Jemaat Tangerang, hari ini saya tidak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh Ketua Panitia HRG Jemaat Tangerang periode 2020-2021, yaitu Bapak Alphonse Lamba. Selamat sore Pak Alphonse, apa kabar? Selamat sore, puji Tuhan, kabar baik. Selamat sore, sidang jemaat dimanapun berada pada saat ini. Kalau boleh tahu sejauh mana persiapan Panitia HRG dalam persiapan Natal tahun ini dan kesan Bapak sebagai Ketua Panitia HRG dengan Natal-Natal kita sebelumnya? Baik, sejak terbentuknya Panitia HRG tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan saat ini persiapan yang kami panitia lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh panitia HRG sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pelaksanaan ibadahnya. Kalau sebelumnya kita selalu lakukan on-site, tapi sekarang karena pandemi COVID-19, ibadah dilakukan secara online. Kenapa saya katakan tidak berbeda jauh dengan yang sebelum-sebelumnya? Karena beberapa persiapan yang kami lakukan sama. Antara lain, kami melibatkan jemaat
dalam hal pencarian dana, dan kami juga melakukan persiapan untuk perayaan ibadah Natal bekerja sama dengan majelis gereja. Tetapi ada sedikit hal yang berbeda dalam hal partisipasi jemaat, karena ibadah dilakukan tidak onsite. Jadi kami benar-benar menggunakan perangkat elektronik yang ada. Jemaat juga kami libatkan mengirimkan ucapan selamat hari Natal melalui rekaman video. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengirimkan ucapan selamat Natal melalui rekaman video. Oh, ada perbedaan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua HRG, bahwa jemaat berpartisipasi mengirimkan video ucapan selamat Natal. Berikut ini kita akan menyaksikan video-video ucapan selamat hari Natal yang dikirimkan kepada panitia. Adik-adik, kakak-kakak, oma, opa, aku mau ucapin selamat hari Natal. Aku namanya Kameluan, jadi jangan lupa berdoa biar jangan corona lagi, biar bisa sekolah minggu di Jakarta. Dah. Kami dari keluarga Marwan mengucapkan, mari kita menjadi pembawa cinta, kasih, damai, dan terang bagi dunia. That was great. Selamat Natal Let's sing it again. 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Natal adalah saat memberi dan menerima berkat. Mari berbagi berkat karena juru selamat telah lahir. Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Demikian tadi ucapan selamat Natal yang dikirimkan oleh jemaat. Berikutnya saya akan kembali bertanya kepada Ketua HRG kita. Bapak, apa perbedaan mendasar yang dirasakan dalam Natal tahun ini? Melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah. Kami dari panitia tentu saja juga ikut merasakan kerinduan dari jemaat untuk bisa merayakan Natal bersama-sama di dalam satu ruangan. Sebagai panitia yang adalah perpanjangan tangan dari majelis gereja, sangat mengharapkan agar kerinduan kita itu untuk berkumpul bernatal bersama-sama tahun ini kiranya dapat ditahan dulu. Yakinlah bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita suatu saat pasti akan dipertemukan muka dengan muka secara langsung. Karena itu, sebagai pengganti kerinduan kita untuk berkumpul, saya kira tidak ada salahnya untuk kita flashback ke belakang. Kami dari panitia telah menyiapkan kaleidoskop Natal tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan melalui kaleidoskop ini dapat mengobati kerinduan kita untuk bernatal bersama-sama. Baiklah sidang masa raya Natal yang terkasih, mari kita saksikan bersama kaleidoskop yang telah disiapkan oleh panitia HRG.
Selamat menyaksikan. Demikian tadi tayangan Kaleidoskop Natal dari tahun ke tahun. Semoga tayangan tadi dapat mengobati rasa rindu kita semua. Baiklah, beberapa saat lagi kita akan mengikuti ibadah perayaan Natal yang disiarkan langsung dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Sambil menunggu ibadah dimulai, kita akan mendengarkan kesan dari beberapa warga jemaat. Di seberang sana sudah ada saudari kita Grafika yang akan mewawancarai beberapa dari anggota jemaat. Silakan Ibu Grafika dengan laporan Anda. Terima kasih Saudari Faulia. Selamat sore segenap jemaat yang ada di rumah. Senang sekali saya bisa menyapa segenap warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan beberapa warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Nah, pada kesempatan ini sudah ada bersama saya salah seorang warga jemaat yang juga berdomisili di sekitar lingkungan gereja, Bapak Frederick Papulung, yang akrab kita sapa Om Papa Yondi. Selamat sore Om Papa Yondi. Selamat sore bagi saudara-saudara yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Apa kabar Pak Frederick? Puji Tuhan, kabar baik. Ini semua berkat kasih Tuhan sehingga bisa merasakan Natal di tahun ini, sekalipun dalam situasi sulit yang sedang kita jalani. Tahun ini perayaan Natal kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, Bapak sebagai warga jemaat, apa kesan Bapak terhadap perayaan Natal di tahun ini? Kalau berbicara tentang kesan Natal tahun ini, saya kira tidak jauh berbeda dengan warga gereja pada umumnya. Ingin bernatal bersama-sama, tapi karena pandemi COVID-19 ini, kita menjalani berbagai aktivitas ibadah-ibadah setiap hari Minggu dan setiap malam juga ibadah Natal tahun ini harus dilaksanakan di rumah saja. Sebagai warga masyarakat di sekitar lingkungan gereja ini, bagaimana kesan Pak Frederick terhadap kegiatan peribadahan yang dilakukan selama ini? Saya sebagai warga di sekitar lingkungan gereja berterima kasih kepada kita semua yang sering melayani secara live dari gereja. Tetap tertib ketika masuk dalam kompleks perumahan ini. Semoga saudara-saudara tetap menjaga ketertiban tersebut yang telah terjaga selama kurang lebih 10 bulan belakangan ini. Agar warga di sekitar gereja ini juga tetap merasa nyaman, tidak terganggu dengan kegiatan yang kita laksanakan dari gedung gereja. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Dan bagi saudara-saudara seiman yang ada di rumah, mari kita saling mendukung dalam doa. Semoga suatu waktu kita bisa berhimpun kembali dalam ibadah jemaat di gereja kita ini. Baiklah, terima kasih Om Papa Yondi. Tuhan terus berkati dalam setiap aktivitasnya dan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Tangerang. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sehat. Selain dengan Bapak Frederick Papulung, kita juga akan berbincang dengan Bapak Pendeta Asmen Tonapa selaku Pendeta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Selamat sore Bapak Pendeta.
Selamat sore Bu Grafika. Tahun ini adalah tahun kelima Bapak Pendeta bernatal di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bagaimana kesan Bapak dengan perayaan Natal tahun ini? Ya, terima kasih. Perayaan Natal tahun 2020 sangat berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun kelima saya ada di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Dan kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal dengan luar biasa meriah, seremoni kita luar biasa. Kita boleh berkumpul bersama merayakan Natal, tapi tahun ini oleh karena pandemi COVID-19, perayaan Natal dilakukan dalam bentuk live streaming. Jemaat dari rumah masing-masing dalam satu keluarga merayakan Natal, dan inilah yang unik di tahun 2020. Tetapi tentunya tidak mengurangi makna Natal yang kita rayakan di tahun ini, bahwa sungguh-sungguh Kristus lahir di tengah-tengah keluarga kita. Bapak selaku pendeta di lingkup klasis Pulau Jawa, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada warga jemaat mengenai gambaran perayaan Natal di jemaat-jemaat di klasis Pulau Jawa? Ya, sebagai salah satu pendeta di klasis Pulau Jawa, bahwa rata-rata jemaat yang saya dengar informasi juga merayakan Natal secara live streaming, bahwa jemaat di rumah masing-masing dan dipandu dari gereja masing-masing untuk perayaan Natal. Pun ada jemaat yang juga merayakan Natal secara onsite, tetapi benar-benar dalam protokol kesehatan, dibagi dalam beberapa waktu dan juga dibagi dalam beberapa kelompok yang hadir secara onsite. Apa pesan Bapak Pendeta kepada segenap warga jemaat di dalam perayaan Natal kali ini? Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dengan perayaan Natal yang dilaksanakan secara live streaming, pesan saya sebagai pendeta jemaat di Gereja Toraja Jemaat Tangerang ini, supaya kita terus memaknai perayaan Natal di tahun ini, tahun 2020, walaupun sangat unik bagi kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi sungguh-sungguh kita merasakan makna Natal di tengah-tengah keluarga kita. Dan pesan saya bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap menggunakan masker, kita tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita berdoa bersama, kiranya wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kita. Dan kita berdoa juga bahwa seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Selamat merayakan Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Kiranya kita tetap dalam kondisi baik, sehat, dan dipeliharakan oleh Tuhan. Tema kita tahun ini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita semua. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta atas waktunya. Tuhan terus berkati Pak Pendeta di dalam setiap pelayanannya, dan semoga Bapak selalu sehat di dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Terima kasih juga Bu Grafika, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudari Grafika. Demikian tadi wawancara dengan warga jemaat dan pendeta jemaat Tangerang. Nah, saat ini saya juga bersama dengan salah seorang adik sekolah minggu.
Sudah hadir bersama saya Adik Lea. Adik Lea akan menceritakan dan berbagi kisah dengan teman-teman bagaimana selama pandemi COVID-19 ini. Akan menceritakan kepada kita bagaimana aktivitasnya selama di rumah. Selamat sore Adik Lea. Selamat sore kakak, selamat sore teman-teman. Adik Lea, bagaimana kabar? Puji Tuhan kak, kabar Lea baik-baik saja. Semoga teman-teman dimanapun kabarnya baik ya. Nah, saat ini kan kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Menurut Adik Lea, apa sih pandemi COVID-19 ini? Apa pengetahuan Adik Lea dan bagaimana perasaan Adik Lea selama masa pandemi sekarang ini? Yang Lea tahu, virus COVID-19 itu adalah virus yang sangat cepat menyebar dan sangat berbahaya. Kita dapat tertular jika kita malas mencuci tangan, tidak memakai masker, sering berkerumun, dan tidak menjaga kesehatan. Agak jenuh sih, tapi kalau kita sakit, kita harus dirawat di rumah sakit. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, kita banyak sekali melakukan aktivitas di rumah. Nah, kira-kira apa aja yang Adik Lea lakukan selama masa pandemi ini? Kegiatan Lea selama ada COVID-19 ini belajar dan bermain di rumah, bersekolah secara online, sekolah minggu secara online, semua kegiatan dilakukan di rumah. Tetapi sebelum ada virus COVID-19, Lea suka bertemu dengan teman-teman di sekolah, suka bertemu dengan teman-teman di gereja. Tapi untuk sekarang ini semua kegiatan dilakukan di rumah saja. Nah, boleh nggak Lea memberikan sedikit saran atau ide buat teman-teman yang ada di rumah bagaimana menghadapi masa pandemi ini selama obat virus COVID-19 ini belum ditemukan? Hai teman-teman, karena obat COVID-19 ini belum ditemukan, ada baiknya jika kita mendengarkan kata orang tua, mendengarkan kata kakak sekolah minggu, mendengarkan kata guru sekolah, dan mendengarkan anjuran dokter untuk tetap di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan, tidak berkerumun, tidak bersentuhan dengan orang yang sakit, dan menjaga kesehatan kita. Kita juga perlu untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita semua. But the most important thing that you can do while in this pandemic are wash your hands, wear your mask, and stay away from the crowd because somebody might get infected and you might get infected as well. Demikian wawancara kita dengan Adik Lea. Terima kasih Adik Lea sudah berbincang dengan kakak pada sore hari ini. Sehat selalu ya, Tuhan memberkati. Sama-sama Kak. Theo juga mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudari Grafika. Demikian tadi wawancara dengan warga jemaat dan pendeta jemaat Tangerang, serta juga Pak Alphonse. Terima kasih atas informasinya terkait kegiatan Natal tahun ini. Terima kasih, sama-sama. Saya persilakan Bapak untuk bersiap mengikuti prosesi ibadah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sidang jemaat khotbah Natal tahun ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Eri H. Lebang, dibantu oleh petugas ibadah lainnya. Dari ruang live streaming Getorta Tangerang, kami mengucapkan selamat beribadah.
Tangis yang berbeda. Dikala aku masih kecil, ketika perayaan Natal di gereja, aku dikejutkan dengan sebuah suara tangisan bayi dalam sebuah drama Natal. Tanyaku, tangisan apakah itu? Kata ibuku, itu tangisan bayi Yesus yang lahir dalam kandang domba di kota Bethlehem. oh, ternyata itu kisah kelahiran Yesus. Kini, ketika aku beranjak remaja, olehku terdengar dan terlihat sebuah tangisan. Tanyaku, tangisan apakah itu? Kata ayahku, itu tangisan orang yang kehilangan keluarga. oh, ternyata itu tangisan dari mereka yang kehilangan keluarga tercinta karena virus COVID-19. Dalam diam, aku merenung tentang dua tangis yang berbeda itu. Ya, Natal tahun ini akan sangat berbeda, karena aku tak akan mendengar lagi tangisan bayi dalam perayaan Natal di dalam gedung gereja. Yang terdengar hanyalah tangisan dari mereka yang berduka di sekitarku karena kehilangan orang yang dikasihi. Kita memuji, "O datanglah Immanuel." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam bagi kamu sekalian. Kasih karunia Sang Immanuel menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Di malam sunyi bergema, Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
menjemput jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, Allah surga Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita. Kita datang mengaku dosa kita. Kita membuka seluruh kehidupan kita di hadapannya. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Sang Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Kita pun telah diperkenankan menikmati terang-Nya.
Namun seringkali kita masih senang dengan kegelapan. Seringkali kita abai dengan terang yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah, sepanjang tahun ini kami begitu menderita dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Tak jarang kami melanggar kehendak-Mu, dan tak jarang pula kami mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita nugrah dari Allah dinyatakan kepada kamu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, setiap orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Dengarkanlah. Tetapi terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan apa maknanya bagi kita malam ini dan dalam hidup kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, pencipta kami, Allah yang memeliharakan kehidupan kami, dan Allah juga yang memulihkan kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu yang tidak bertepi, yang Engkau tawarkan kepada kami. Tolonglah kami untuk menyambut anugerah-Mu itu dengan sukacita. Malam ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, terutama untuk mengerti makna dari kehadiran-Mu, kelahiran-Mu ya Kristus, datang ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya perenungan kami malam ini mempunyai makna dalam hidup kami, dapat kami lakukan, dapat kami pedomani di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Berkati kiranya hamba-Mu yang Kau gunakan untuk melayani firman-Mu malam ini, agar supaya Tuhan, kami semua disentuh oleh kuasa firman-Mu sendiri. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan di hari-hari Natal ini terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 1 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah saudara-saudara yang setia mendengar firman Tuhan dan memaknainya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara jemaat yang kekasih, sudah 4 minggu atau 3 minggu kita dalam minggu-minggu Advent. Kita menyalakan lilin yang menyimbolkan kesiapan kita untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat. Dan besok kita akan menyalakan lilin keempat. Lilin Advent yang keempat. Malam ini saudara-saudara kita bertemu dalam ibadah virtual ini, yang merupakan kesempatan bagi kita sebagai jemaat Tangerang, atau jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, untuk merenungkan, apakah sungguh kita selalu siap menyambut Kristus dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada hari Natal atau menjelang hari Natal, tapi setiap saat, apakah kita siap menyambut Kristus? Apakah sungguh-sungguh kita menyambut Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan kehadirannya? Bahwa dia sungguh menemani kita dalam perjalanan hidup kita yang pasang surut. Apakah sungguh kita meyakini Immanuel, Allah beserta kita? Atau ada ruang-ruang dalam kehidupan kita di mana kita katakan, jauh di sana Tuhan. Kali ini saya mau beserta dengan diriku sendiri, tidak beserta Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa sebenarnya kita bernafas, sebab Allah memberikan kehidupan ini bagi kita, supaya kita menjadi teman sekerjanya dalam kehidupan ini. Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap kali kita menyambut atau kita merayakan hari Natal. Dan pertanyaan ini terus berulang. Bayangkanlah kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, pertanyaan ini selalu berulang. Siapkah kita? Mengapa saudara-saudara? Karena kesiapan kita menyambut Kristus setiap saat memperlihatkan juga kesiapan kita menyambut kedatangannya yang kedua, yang kita tidak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Dan apakah kita siap untuk itu? Ketika dia datang, ia membawa kita kepada kekekalan bersamanya. Atau bisa juga kehancuran hidup yang abadi kalau kita tidak berjalan bersamanya.
Saudara-saudara, Natal merupakan kesempatan bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi ini kata yang sangat menarik. Bersilaturahmi sama seperti rahmi, rahim. Ya. Rahmat, ini satu akar kata. Artinya kesempatan untuk merayakan rahmat Allah. Kesempatan untuk mengalami rahim, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketika kita berjumpa dengan teman, ketika kita saling bersapa dengan keluarga, dengan teman, sambil juga melanjutkan tradisi merayakan Natal. Selalu Natal itu disambut dengan sukacita. Ya. Pohon Natal, hiasan Natal ada di mana-mana. Ya, kalau sekiranya tidak ada pandemi, barangkali sudah berapa perayaan Natal yang kita hadiri. Tapi karena pandemi ini kita tidak dimungkinkan untuk itu. Bagaimana kita memaknainya? Pada waktu Natal biasanya lebih banyak orang di gereja. Kalau masa normal. Di berbagai tempat, misalnya di Eropa, di mana semakin berkurang orang yang datang ke gereja. Tapi satu hal, kalau hari Natal gereja penuh. Gereja dibanjiri oleh banyak orang. Walaupun pada hari-hari Minggu hampir kosong bangkunya. Hiasan Natal juga ya di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh ya budaya sekularisasi pun pohon-pohon Natal masih berdiri. Bahkan di daerah-daerah, ya kita baru lihat di United Arab Emirates ada pohon Natal yang tinggi. Ya, semua orang merayakan seperti ya serupa sebuah budaya global dirayakan di hampir semua tempat. Tetapi apakah maknanya dipahami? Apakah maknanya dihayati baik di sana maupun di sini? Atau sekedar Natal itu menjadi perayaan budaya, perayaan kekeluargaan saja? Sebuah kebiasaan yang maknanya bisa bergeser oleh berbagai paham dan oleh berbagai kepentingan. Di tengah masyarakat kita yang berubah dengan sangat cepat, di mana pengaruh teknologi luar biasa, di mana modernisasi luar biasa, bagaimana kita merayakan Natal di tengah kehidupan yang begitu cepat, yang begitu sibuk, yang semakin materialistik, yang semakin individualistik? Bagaimana kita merayakan solidaritas Allah dengan manusia ketika biasanya kita hanya kumpul-kumpul dengan orang yang satu geng dengan kita? Sementara Allah datang ke dunia menembusi sekat-sekat kehidupan manusia. Ia masuk ke dalam lorong-lorong kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kekasih, tadi sudah dikemukakan dan kita semua sadar bahwa Natal tahun ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun ini membuat kita terbatas oleh karena pandemi COVID-19. Gerakan kita terbatas. Kita nggak bisa ngumpul di gereja. Kita nggak bisa bersilaturahmi, saling menyalam, ya, bertemu muka. Kita tidak bisa sambil saling berangkul-rangkulan mengucapkan selamat Natal. Kita juga tidak bisa menikmati makanan bersama-sama seperti biasanya. Ya, Pak Piong kita nikmati sama-sama, penganan-penganan yang enak kita nikmati bersama. Nggak bisa sekarang ini. Kita terbatas di rumah kita masing-masing merayakan Natal. Syukurlah ada teknologi modern yang membuat kita tersambung satu dengan yang lain. Kita bisa sambung rasa, kita bisa sambung semangat, sambung kasih jarak jauh. Tapi saudara-saudara, kasih Allah tidak pernah terbatas. Kasih Allah tidak pernah
hanya terbatas pada wilayah tertentu. Oleh karena virus COVID-19 ini, itu pun tidak bisa menghalangi kasih Allah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Masuk ke tengah-tengah kehidupan kita. Masuk ke tengah-tengah pergumulan kita. Masuk ke tengah-tengah tempat-tempat perawatan saudara-saudara kita yang sedang menderita oleh karena COVID-19. Yang merasa terisolir dalam ruang-ruang isolasi. Tidak ada yang bisa membatasi walaupun ada isolasi oleh karena pandemi ini. Walaupun kita memakai masker, kita memakai face shield, tetapi kasih Allah menembusi seluruh batas-batas yang ada. Yang sekarang ini kita gunakan untuk memproteksi diri kita dan memproteksi orang lain. Tapi luar biasa, kasih Allah tetap menyentuh kita. Menyentuh hati mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Menyentuh hati mereka yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Menyentuh hati mereka di tengah-tengah kebosanan anak-anak kita belajar dari rumah. Menyentuh hati setiap keluarga yang seringkali sudah bosan sama-sama terus, sudah capek, ya. Mama dan papa merasa, waduh ada ini ekstra tugas ini. Harus bantu anak-anak untuk belajar. Kapan pandemi ini hilang? Saudara, di tengah teriakan itu, Allah hadir. Ia datang di dalam kehidupan kita. Ia beserta kita. Tidak ada satupun detik dalam kehidupan kita di mana Allah tidak hadir. Persoalannya apakah kita menyadari kehadiran Allah itu? Sekiranya kita menyadari bahwa Allah hadir, itulah pemberi semangat bagi kita ketika kita mulai bosan di rumah. Ketika kita mulai kangen sama teman-teman kita. Mau ketemu ya di mall atau di kafe. Wow, sekarang gak bisa. Allah kenal pergumulan kita. Allah kenal kesepian kita. Allah kenal berbagai frustrasi yang ada di dalam hati kita. Allah tahu anak-anak. Kalau anak-anak sudah bosan dengan gadgetnya. Kalau dulu kan kita bagaimana supaya anak-anak terbataslah gadgetnya ya. Jangan terus-terus di gadget ya. Ternyata sekarang ini kita harus pakai gadget untuk belajar. Tapi yang lebih repot lagi, saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil, ya, yang tidak punya gadget seperti yang banyak dimiliki orang. Jangankan di daerah terpencil, di kota pun ada yang tidak punya gadget. Ada yang tidak punya akses internet. Ada yang tidak punya uang untuk beli kuota. Ini menimbulkan kekhawatiran. Ini menimbulkan ketakutan. Dan saudara, di sana Allah hadir. Ternyata 9 bulan sudah kita jalani. Dan kita masih ada sampai sekarang. Apa yang menyebabkan? Dalam mata iman kita bisa melihatnya. Bahwa itu karena Allah hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Sekiranya kita tidak mengamini itu, kita nggak bertahan, saudara. Bagaimana bisa bertahan 9 bulan di rumah? Bagaimana bisa bertahan tidak ketemu teman, tidak bermain dengan teman selama 9 bulan? Waktu ditanya di televisi, waktu rencananya akan dibuka mulai sekolah bulan Januari, anak-anak katakan hore. Kenapa hore? Ya karena saya bisa main dengan teman saya. Saya bisa ya bersenda gurau dengan teman saya. Saya bisa ketemu guru saya. Rupanya ini semua ini missing dalam kehidupan anak-anak kita. Kangen sama teman-teman, kangen sama guru. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bisakah kita merayakan Natal
di saat kita dibatasi oleh protokol kesehatan? Bisakah kita merayakan Natal ketika sebentar-sebentar kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus berjarak satu dari yang lain? Bisakah? Bisa. Harus kita katakan bisa. Sebab kasih Allah melampaui batas-batas. Immanuel, mereka menamakannya Immanuel. Ya. Allah beserta kita. El Immanuel. El artinya Allah. Ini dari bahasa Ibrani. Nah, tentu seringkali muncul pertanyaan, apa betul Allah beserta kita ketika hidup kita sulit? Ketika kita susah bergerak? Tapi pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dalam iman. Dan justru saat Natal, ketika kita merayakan solidaritas Allah dengan manusia, Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia untuk masuk ke dalam kehidupan manusia, lorong-lorong kehidupan saudara dan saya yang mungkin gelap bagi banyak orang, tapi terang bagi Kristus. Mungkin tidak ada yang tahu, termasuk diri kita, betapa kita menanggung luka-luka dalam hidup kita. Tapi Allah hadir dan menyapa, memulihkan luka-luka saudara-saudara dan saya ketika ada luka-luka itu. Saudara-saudara yang kekasih, menarik sekali ya. Kelahiran Yesus ini sangat sederhana. Lahir di kandang Bethlehem. Wah, siapa yang mau pikir? Seorang juru selamat lahir di kandang Bethlehem. Biasanya anak raja, anak dewa dalam mitos-mitos kuno. Luar biasa penyambutannya. Belum lahir sudah disambut. Ini lahir pun dia ditolak. Tidak ada tempat baginya. Lagi pula menurut cerita Alkitab yang kita baca tadi, kita mendengar bagaimana Yusuf bergumul dengan kelahiran Yesus. Bahwa Maria, tunangannya itu hamil sebelum mereka secara resmi menikah. Nah, ini sesuatu yang digumuli oleh Yusuf. Dalam tradisi Yahudi, seorang yang ada dua hal dalam perkawinan orang Yahudi. Yang pertama, ya seperti banyak dilakukan juga, pertunangan dulu. Makanya dalam beberapa bagian Yusuf dan tunangannya, artinya sudah diresmikan. Tapi mereka belum menikah. Dalam ukuran kita manusia, sama seperti Yusuf. Kita atau Yusuf dipenuhi oleh ketakutan. Karena apa? Dalam hukum Yahudi, kalau hal ini terjadi, sepasang orang itu yang hamil sebelum pernikahan dibawa ke pintu gerbang dan di situ mereka dirajam batu. Nah, di dalam beberapa tradisi juga itu terjadi. Ya. Tapi walaupun tidak ada rajam batu secara fisik, tetapi banyak kali tekanan-tekanan psikis justru lebih berat. Dan Yusuf sebagai seorang yang dikatakan orang yang rendah hati, orang yang tulus, dia ingin mencari jalan keluar dari pergumulan yang dihadapinya. Dan Allah masuk ke dalam kehidupan dan kekhawatiran Yusuf dan Maria tentunya. Dan Allah meyakinkan Yusuf lewat mimpinya, katanya ya ketika ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau untuk memisahkan diri dari Maria, Yusuf tiba-tiba dalam mimpinya melihat malaikat Tuhan berkata kepadanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau memberikan nama Yesus. Wow, plong rasanya Yusuf. Ternyata Allah masuk ke dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dan Allah mau memakai Yusuf dan Maria menjadi saluran karunia Allah bagi dunia ini. Kau bayangkanlah kalau Yusuf katakan, saya nggak mau. Nanti nama saya jadi busuk. Tapi Yusuf yakin bahwa lewat malaikat itu Allah berfirman kepadanya. Dan ia memegang kata-kata malaikat itu. Dan ia melakukannya. Ia mewujudkannya. Ia menerima karunia dari Allah itu untuk menjadi teman sekerjanya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak tahu jalan hidup kita. Kapan Tuhan mau pakai dan dalam bentuk apa Tuhan mau pakai kita. Untuk menjadi alat dalam menyatakan kehendaknya, dalam menyatakan karunia-Nya. Kita nggak tahu kadang-kadang. Namun Allah masuk dalam kehidupan kita. Dan Yusuf menerima tawaran itu. Kalau kita lihat sejarah ya di bagian pertama, bagian awal, silsilah Yesus itu kalau saudara-saudara lihat, Allah masuk juga, Allah memakai silsilah itu. Ya. Silsilah diperlihatkan dari mana datangnya ini Yesus, siapa nenek moyangnya. Untuk orang Yahudi ini penting. Dan saya kira untuk orang Toraja juga ini penting. Untuk suku-suku. Kalau ada orang yang mau menikah, mindar anak tujuh. Di mana rumahnya, siapa bapaknya, siapa mamanya. Ya, artinya untuk mengenal latar belakang. Ya. Nah latar belakangnya Yesus ini menurut genealogi, menurut silsilah itu. Tidak semua orang-orang dalam silsilah itu adalah orang yang baik, orang yang hebat. Tapi dalam silsilah itu juga diakui keterbatasan dan dosa manusia. Misalnya dikatakan siapa? Daud lahir dari Salomo, ya, yang lahir dari istri Uria, ya, yang kawin sama Daud. Dan kita tahu ceritanya kan, Uria itu boleh dikatakan karena Daud ingin dengan Batsheba, Uria meninggal di medan perang. Hal yang tentu tidak terpuji. Tapi toh masuk di dalam genealogi Yesus. Artinya Yesus masuk ke dalam kehidupan. Tidak ada orang yang di luar anugerah Allah. Tak tahu napa selian rinding puang matua. Semua kita dirangkul. Ya. Dan justru dalam lorong-lorong kehidupan kita yang gelap, yang penuh ketidakpastian, yang penuh kemarahan, yang penuh dengki, yang penuh kekerasan, yang penuh luka-luka itu, Allah masuk dalam hidup kita. Hendak mengangkat kita. Itulah solidaritas Allah dengan manusia. Allah yang menjadi manusia. Karena dengan demikian, Yesus tahu, Yesus mampu memahami pergumulan saudara dan saya. Pergumulan anak-anak kita. Ya. Kalau anak-anak malas belajar, kalau anak-anak capek, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus bersama anak-anak. Tuhan Yesus bersama kita ketika kita bergumul dengan persoalan-persoalan kita. Termasuk persoalan-persoalan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Dan solidaritas Allah itu, kesetiakawanan Allah dengan manusia itu, mestinya itu yang kita rayakan pada hari Natal. Kita rayakan dengan juga menyatakan solidaritas kita. Kesetiakawanan kita dengan orang-orang sesama kita. Apapun latar belakang sukunya, budayanya, agamanya. Kita dipanggil untuk menyatakan solidaritas. Kasih Kristus, terang Kristus.
lewat kehidupan saudara dan saya. Juga kita dipanggil untuk merawat alam yang rusak oleh karena ulah manusia. Karena semua makhluk sedang mengerang kesakitan, kata Paulus dalam Roma 8. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita yakin Immanuel, Allah beserta kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan takutkan. Ada ketakutan manusia, iya. Tetapi bersama Kristus kita bisa mengatasi ketakutan itu. Kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita bisa bangkit dari luka-luka kita. Sebab Allah dalam Kristus memulihkan kita, mampu menyembuhkan kita. Yang dibutuhkan adalah kerjasama kita, supaya kasih Allah itu makin dirasakan, makin terwujud, makin membuat dunia ini disembuhkan dan mengalami damai sejahtera dari Allah. Selamat hari Natal saudara-saudara. Selamat menikmati berjalan bersama Immanuel menuju tahun 2021. Yang kita belum tahu bagaimana persisnya. Tapi sebagaimana malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut, mari kita jalan bersama dia. Immanuel. Amin. Mari kita ambil beberapa saat teduh. Kita renungkan apa artinya bagi kita kalau Allah memberikan Immanuel. Allah mau berjalan bersama dengan kita dalam hidup ini. Apa kita yakin? Dan kalau kita yakin, kalau saudara yakin, nyatakanlah komitmen saudara-saudara di malam Natal ini untuk terus berpegang kepada Kristus, berjalan bersamanya, mengandalkan kekuatannya yang mampu menyembuhkan dan memulihkan kita dari berbagai bentuk dosa yang membelenggu kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang masa raya Natal yang ada di rumah maupun yang di gedung gereja, mari bersama-sama kita merespon kabar sukacita yang telah kita terima malam hari ini melalui persembahan syukur Natal. Untuk jemaat yang ada dalam gedung gereja, di depan kita ada baka, sebelah kanan dan kiri kita untuk dimasukkan persembahan syukur kita. Untuk jemaat yang ada di rumah bisa melalui kiris Gereja Toraja Tangerang. Melandasi persembahan syukur Natal kita malam hari ini,
kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa gerangan Sang Raja? Malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus sapi, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Sidang masa raya Natal yang ada di rumah maupun di gedung gereja. Dalam kondisi COVID sekarang ini, kerinduan daripada jemaat untuk mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan dituangkan di dalam choir gereja yang dibuat dengan video klip yang tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan. Mari sama-sama kita saksikan video klip paduan suara Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan judul lagu Arbab.
Natal yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan paduan suara virtual Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Luar biasa dipersiapkan pujian ini, sekalipun di masa pandemi COVID-19, tapi tim paduan suara virtual boleh mempersiapkan diri semua dan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Allah di perayaan Natal pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati semua peserta paduan suara virtual Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Allah, Bapa pengasih jiwa kami. Kami sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau pada malam hari ini. Atas seizin Tuhan kami Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain yang boleh bergabung bersama dengan kami, merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Tentunya di masa pandemi ini sangat terbatas hadir dalam gedung gereja. Tapi jemaatmu boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Dan inilah perayaan Natal yang unik di tahun 2020 ini. Tapi sungguh kami menghayati bagaimana kasih Allah yang menembus batas-batas kehidupan kami. Menembus batas-batas di kondisi pandemi COVID-19. Karena Allah luar biasa, sempurna, menyatakan kasih bagi kami semua. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang. Tuhan boleh mengutus hamba Tuhan di sini untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Biarlah dengan firman Allah ini terus kami bertumbuh, selalu memaknai kasih karunia Allah. Dan perayaan Natal tahun ini sungguh masuk di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan di dalamnya tumbuh kasih Allah, damai sejahtera Allah. Dan semakin kami bersekutu di tengah-tengah keluarga, bersatu untuk memuliakan Tuhan. Berkati orang tua terkasih kami, Bu Pendeta Henriette Huta Barat Lebang, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dimanapun orang tua kami melayani. Bahkan kami semua yang diperkenankan Tuhan dalam pelayanan malam ini, majelis gereja, petugas-petugas ibadah, petugas multimedia, kami dilayakkan Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati kami semua, ya Allah. Inilah pelayanan kami di masa pandemi. Inilah pelayanan kami dalam perayaan Natal di tahun ini. Tuhan kenal kami semua yang boleh Tuhan pakai dalam pelayanan. Bahkan panitia HRG tahun 2020, 2021 yang Tuhan boleh pakai mempersiapkan semua hal dalam perayaan Natal ini. Memberikan tenaga, pikiran, memberikan hidup mereka untuk mempersiapkan semuanya ini. Inilah yang boleh dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan di perayaan Natal ini. Dan biarlah juga Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bernatal dari rumah masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tuhan terus memberkati, memelihara kehidupan jemaat, menuntun dalam menjalani hidup di perayaan Natal di bulan Desember tahun ini. Dimanapun mereka merayakannya saat ini, Tuhan memberkati. Kami mendoakan seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan, aktivitas dari jemaat-Mu. Senantiasa Tuhan berkati. Setahun Tuhan menuntun jemaat Tuhan boleh menjalani kehidupan sekalipun
menjalaninya dengan masa pandemi COVID-19. Tapi kami sungguh merasakan penyertaan Allah. Sungguh kami merasakan pertolongan Allah. Dan biarlah dengan semuanya itu kami selalu bersyukur. Tuhan itu baik bagi setiap kami. Tuhan itu baik bagi jemaat Tuhan di sini. Kami mendoakan orang-orang tua kami yang usia lanjut. Berkati mereka dalam masa-masa tua mereka, menikmati masa pensiun. Kami mendoakan jemaat yang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Saudara-saudara kami di luar sana yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang bergumul karena kondisi-kondisi mereka, kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini. Tuhan kuatkan mereka semua. Yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan. Yang menikmati sukacita, pertambahan usia, menikmati kasih karunia Allah. Sempurnakan syukur dari anak-anak-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami mendoakan jemaat-Mu yang pulang ke kampung halaman. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam rencana-rencana mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang mungkin juga keluar kota di masa-masa mendatang ini. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan, tibakan di tempat tujuan dengan selamat, jauhkan dari berbagai gangguan, terutama wabah COVID-19. Biarlah mereka tetap sehat dan menikmati kehidupan di mana Tuhan tempatkan, di mana jemaat-Mu boleh merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021. Kiranya Allah menyertai kami semua, membimbing kami, dan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Kami mendoakan setiap pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus mengasihi setiap mereka. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, tim-tim kerja dan panitia. Tetap Tuhan berkati. Kami bekerja sama di dalam mengangkat tugas dan pelayanan untuk pertumbuhan jemaat. Sekalipun ya Tuhan bahwa ada banyak program yang tidak terlaksana di tahun ini karena pandemi COVID-19. Tapi biarlah di masa-masa mendatang terus boleh ditingkatkan dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin di negara kami ini maupun di dunia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sehingga pemerintah kami boleh mengayomi kami, melaksanakan program-program dengan baik, dalam rangka bagaimana negara ini, bangsa ini, dunia ini keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Dan biarlah Tuhan, wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Kami mendoakan semua garda terdepan, pejuang-pejuang terdepan, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, TNI Polri, BNPB, gugus tugas relawan, kami semua. Bila kami terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, taat pada protokol kesehatan, kami tetap menjaga dan melindungi diri kami, menjaga dan melindungi keluarga kami. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah kiranya kami dari wabah COVID-19 ini. Dan bila jemaat-Mu senantiasa dalam kondisi sehat, imun tetap kuat, dan iman tetap kokoh di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan untuk perayaan Natal yang boleh kami lakukan pada malam hari ini secara online. Dan dalam persekutuan kami bersama, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati paduan suara virtual Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang boleh mempersembahkan pujian di hadapan Tuhan dalam ibadah ini.
boleh dilakukan dengan baik karena penyertaan Tuhan, sehingga paduan suara yang boleh dipersiapkan beberapa waktu lamanya dinyatakan sebagai bentuk pujian dan syukur jemaat-Mu atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terlibat di dalam paduan suara virtual Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami juga bersyukur pada malam ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami, buah iman kami kepada Tuhan. Biarlah boleh dipakai mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan berkat yang masih ada pada diri kami, bahkan berkat-berkat baru yang Tuhan akan atur bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menata dengan baik setiap berkat-berkat Allah itu. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu. Ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang masa raya Natal, sidang jemaat yang ada di dalam gedung gereja, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Kita menyanyi Muliakanlah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kembalilah ke tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Nikmatilah kehadiran Sang Immanuel dalam perjalanan hidup saudara-saudara. Yakinlah bahwa Ia memberkati saudara.
Ya, kami siap menikmati kehadirannya. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, dibuktikan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, dibuktikan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, dibuktikan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Sidang masa raya Natal segenap jemaat yang ada di rumah maupun yang di gereja. Selamat Natal tahun 2020, selamat menyambut tahun baru 2021. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Sidang masa raya Natal yang terkasih, demikian tadi seluruh rangkaian ibadah kita yang telah disiarkan langsung dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih kepada Pendeta Eri Lebang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertugas. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah setia mengikuti perayaan Natal Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita datangi sebagai pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Immanuel. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih
damai dan terang bagi dunia. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari PPGT Jemaat Tangerang ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Kami dari keluarga Albert Bumbungan mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jemaat yang terkasih, demikian tadi tayangan ucapan selamat Natal yang dikirimkan oleh jemaat kepada panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia HRG yang akan disampaikan oleh Bapak Alphonse Lambak. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom, selamat Natal. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal, walaupun terpisah jarak karena pandemi COVID-19. Tema Natal tahun ini sesuai dengan tema dari PGI dan KBI. Mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang tetap selalu melindungi dan selalu menyertai umatnya di tengah ancaman pandemi COVID-19. Kita tetap bisa merayakan Natal tahun ini dengan sukacita dan penuh harapan. Sehubungan dengan perayaan Natal pada malam ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Henriette Lebang Huta Barat dan Bapak Pendeta Asmen Tonapa yang sudah melayani dan memimpin ibadah perayaan Natal malam ini. Dan sebagai ketua panitia, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap panitia yang telah bekerja keras di tengah kesibukan tugas masing-masing, mempersiapkan segala sesuatunya dalam 3 bulan waktu yang singkat sehingga perayaan Natal malam ini dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada Jemaat Gereja Toraja Tangerang atas partisipasi dan sumbangsinya, kepada Majelis Jemaat Gereja Toraja Tangerang dan tim live streaming dan semua pihak yang terlibat dalam perayaan Natal pada malam ini. Kami dari panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada yang tidak berkenan dalam perayaan Natal ini. Akhir kata, atas nama panitia, kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia HRG yang telah menyampaikan laporannya. Kita juga patut bersyukur bahwa Natal kali ini kita disupport oleh BPS Gereja Toraja, BPK Klasis Pulau Jawa. Dari kejauhan mereka ingin menyampaikan pesan dan ucapan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan ucapan Natal secara berturut-turut oleh BPS Gereja Toraja, BPK Klasis Pulau Jawa, dan yang terakhir dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang.
Dari Tongkonan Sangulele, kantor Sinode Gereja Toraja, saya menyapa saudara-saudara yang ada di Jemaat Tangerang Klasis Pulau Jawa, menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita mengalami pergumulan yang amat berat karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya. Di samping itu juga, ancaman-ancaman keutuhan NKRI di mana-mana muncul, sehingga muncul kegelisahan di dalam kehidupan kita. Tetapi tema Natal kita berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Dan karena itu, kepada saudara-saudara warga Jemaat Tangerang, tetaplah semangat, percaya bahwa peristiwa Natal ini mengingatkan kita dalam situasi pandemi, dalam situasi ancaman tentang keutuhan negara ini, Allah bersama-sama dengan kita. Kuatkan persekutuan iman, kuatkan persekutuan dengan Tuhan, dan kita melihat di sana Tuhan ada. Tuhan tidak hanya nampak dalam kedamaian, di dalam keberhasilan, tetapi Tuhan nampak juga ketika Yesus memikul salib, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami musibah-musibah yang besar, di sana kuasa Tuhan nampak. Tetaplah semangat, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita. Shalom. Atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Allah Bapa kita di sorga di dalam nama Yesus Kristus Putra Natal. Jadi karena itu sidang Mas Raya Natal tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur bersama-sama, apalagi jikalau kita mengingat bahwa ada banyak saudara-saudara kita, baik anggota keluarga kita, baik saudara-saudara sepersekutuan kita, juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tidak dapat bernatal bersama dengan kita atau dapat melewati tahun 2020 ini bersama-sama. Dan Natal tahun ini yang kita telah rayakan dalam ibadah Natal Jemaat Tangerang yang bertemakan mereka menamakannya Immanuel, semakin memperkuat keyakinan kita dan memperkokoh kepercayaan kita bahwa ternyata tahun 2020 sebagai tahun yang sangat sulit boleh kita lewati dengan baik semata-mata karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, menyambut Natal tahun 2020 ini, saya atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa mengucapkan selamat Natal kepada kita semua warga Jemaat Tangerang. Selamat Natal secara khusus kepada Majelis Gereja Jemaat Tangerang bersama dengan seluruh pengurus OIG dan panitia-panitia yang ada di tengah jemaat. Bahkan tidak berlebihan, selamat Natal untuk Bapak Pendeta Asmen Tonapa yang menurut masa pelayanan seorang pendeta ini adalah Natal terakhir bersama dengan kita. Dalam rangka mengakhiri tahun 2020 ini, saya atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jemaat Tangerang yang sudah boleh menyatakan kebersamaan dalam mengangkat pelayanan bersama-sama di tahun 2020. Kebersamaan baik di tingkat klasis, di tingkat wilayah maupun di tingkat sinode. Peran Jemaat Tangerang sungguh luar biasa dalam perjalanan Gereja Toraja. Kami terus mengajak kita sekalian untuk terus bergandengan tangan dalam menjalani tahun 2021 yang tentu kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalamnya.
Tapi dalam iman kepada Yesus Kristus Putra Natal, apalagi dengan tema Allah menyertai kita, maka tentu kita akan semakin kuat dalam keyakinan bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh rahmat Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan dan terima kasih untuk kebersamaan meskipun hanya secara virtual. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita sekalian. Selamat memasuki tahun baru tahun 2021. Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kepada seluruh jemaat Tangerang yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mewakili seluruh majelis dan jemaat Tangerang mengucapkan selamat Natal kepada kita, walaupun kita merayakan Natal dalam keprihatinan kita karena pandemi. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita, pengucapan syukur kita kepada Sang Juru Selamat yang sudah hadir, yang kita peringati hari ini, untuk mau berbagi, untuk mau menyelesaikan semua masalah apapun yang kita alami pada saat kondisi pandemi ini. Walaupun tidak layak seperti tahun-tahun yang lalu, kita hadir berkumpul bersama-sama, kita merayakan suasana Natal yang penuh damai, kesejukan, tetapi kali ini kita dibatasi oleh ruang, oleh sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Dan kepada seluruh jemaat Tangerang yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam keprihatinan kita pada saat ini tak henti-hentinya datang kepada Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah datang menjadi manusia dan siap mau melayani dan menolong kita di dalam kondisi apapun yang kita alami. Jemaat Tangerang banyak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, banyak ditinggalkan oleh teman-teman, bahkan akhir-akhir ini ada beberapa jemaat Tangerang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Memang kita sedih, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak akan berhenti. Dan sebagaimana Sang Juru Selamat yang sudah menjadi manusia, sudah hadir di tengah-tengah kita, akan tetap hadir melindungi kita di dalam suasana pandemi corona. Mungkin di antara jemaat Tangerang banyak yang mengalami masalah, tetapi marilah kita serahkan kepada Tuhan. Marilah kita membangun hubungan yang harmonis kepada Tuhan, karenanya Tuhanlah yang sanggup melakukan, memberikan yang terbaik di dalam solusi, di dalam keadaan apapun yang kita alami. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan bahwa beberapa program daripada Gereja Toraja Jemaat Tangerang banyak yang tersendat karena pandemi ini. Tetapi saya juga mewakili Jemaat Tangerang dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih kepada baik itu jemaat yang sudah melayani lewat live streaming, lewat puji-pujian, lewat apa saja yang sudah dilakukan untuk pelayanan Gereja Toraja Tangerang di dalam ibadah setiap hari Minggu ini, berkenan di hati Tuhan, dan kita tetap diberkati Tuhan. Kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2021, dan biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini boleh cepat-cepat berlalu, kita boleh kembali memasuki rumah ibadah kita kembali hidup normal, dan itulah kerinduan kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong dan melindungi kita, dan marilah kita doakan, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga kita, supaya pandemi boleh berlalu daripada kita. Tuhan Yesus menolong dan melindungi kita semua. Dan sebelum
Saya tutup, izinkanlah saya mewakili seluruh majelis dan jemaat Tangerang mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menjelang Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Kure sumanga pada moto. Jemaat yang terkasih, sekarang kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu Ramah Tamah. Saya undur pamit dari hadapan Anda, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman lomba yang diadakan oleh Panitia HRG dalam rangka perayaan Natal tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota jemaat yang telah merespon lomba membuat dan membaca puisi Natal. Dan berikut pengumuman pemenangnya. Kedamaian Natal adalah Natal penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berbagi kasih untuk sesama manusia. Yamoto si patuki paranu paiman, untamui tekareba kaparanuan. Yamoto digente datu pasalirampa. Di hari Natal ini aku mengucapkan selamat datang ke dunia Tuhanku Yesus. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah tadi para pemenang lomba membuat dan membaca puisi Natal. Untuk pemberian hadiah akan diwakili oleh Bapak Pendeta Lukas. Untuk juara 1 silakan ke depan. Untuk juara 2 akan diwakili oleh Saudara Sani. Untuk juara 3 diwakili oleh Pak Amsi. Saya undang Bapak Pendeta Asmento Napa untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Untuk juara 2 diwakili oleh Saudara Sani. Untuk juara 3 diwakili oleh Bapak Amsi. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti lomba menghias lilin Natal. Panitia HRG telah menerima video menghias lilin Natal dari Nyonya Marwan Kuli yang sering kita sapa Mama Yefta dan sekaligus sebagai pemenangnya. Untuk pemberian hadiah, saya undang Saudara Kevin untuk mewakili penerimaan hadiah dari pemenang lomba menghias lilin Natal. Dan saya undang Bapak Komeski Siri untuk memberikan hadiahnya. Terima kasih. Selanjutnya pemberian tanda kasih kepada beberapa saudara yang Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya. Saya persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama Ibu Pendeta Eri Lebang, Bapak Pendeta Asmento Napa, Saudari Yesi, Saudara Jeffrey, Ibu Esther, Bapak Daud, dan Bapak Pendeta Lukas.
Saudara Jeffrey dan Saudari Yesi, Tante Esther, Ibu Pendeta Eri Lebang, saya undang Ketua Panitia HRG untuk memberikan pemberian tanda kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kita akan melangkah ke acara Ramatama. Dalam acara Ramatama ini, kita akan disapa langsung oleh Bapak Pendeta Asmento Napa, didampingi oleh Ketua Panitia HRG, yaitu Bapak Alfons Lamba. Kepada Bapak Pendeta Asmento Napa dan Bapak Alfons Lamba, saya persilahkan untuk memandu acara Ramatama. Oke, sama. Ya. Zoom. Masih ada 21. Oh iya. Halo, selamat malam.
Ya, selamat malam yang ada di ruangan submeeting. Selamat Hari Natal. Bagaimana di sana Bapak Ibu? Di rumah Sehat, masing-masing? luar biasa. Ya, bisa di-unmute yang mau berbicara. Bagus. Luar biasa ya perayaan Natal sekalipun di rumah. Kami ada di gedung gereja, ada Pak Ketua Panitia, saya pendeta jemaat, beberapa yang boleh hadir. Ini mau nyalain kamera loh. Ayo. Ya bisa Nyalain kamera. kameranya dibuka ya. Ya, selamat Hari Natal Tante Uci, ada Tante Mama King, ada Tante Mama Vivi, dan kami juga sapa ada dari luar dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Bapak Anton Salusu. Terima kasih, selamat Natal boleh bergabung. Bapak David Palamba dari Bandung, Titin Tambing dari Kalimantan. Selamat Natal, terima kasih boleh bergabung dengan kami dalam merayakan Natal malam ini. Darius Sampai dari Toraja. Selamat Natal. Malam di Toraja. Bisa dibuka videonya. Darius Sampai, Titin Tambing, David Palamba, Anton Salusu. Sampai dari Santi temannya. Ya, selamat Natal juga yang ada di ruangan YouTube Getorta TV. Gimana kabarnya Tante Uci di sana? Luar biasa, sehat. Sehat ya? Luar biasa, puji Tuhan. Ada juga sehat nih. Mama Uci. Darius Sampai bisa dibuka videonya. Selamat Natal. Halo, selamat Natal. Selamat Natal. Mana Darius Sampai? Dari Toraja. Oh, ibunya. Oh, yang di sudut. Oke, selamat Natal. Terima kasih. Mama Ina. Oh iya Tante. Betul. Bagaimana kabar Toraja? Selamat Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal Om Pierre. Kami sama Pak Ketua di sini, Ketua HRG. Selamat Natal. Selamat Natal Tante Sasta, Mama Yefta. Selamat Natal. Iya. Pak Yan Fungsi Bidang. Selamat Natal. Papa Nael di Jakarta. Selamat Natal Papa Nael, keluarga. Selamat Natal. Mama William, selamat Natal. Selamat Natal. Iya, selamat Natal Pak Pendeta. Ya. Om Yarit, selamat Natal keluarga. Om Pananangan, selamat Natal juga keluarga. Tante Uni. Udah. Om El sekeluarga. Selamat Natal. Mama King, selamat Natal. Mama Timo sekeluarga. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal, Pak Pendeta. Selamat Natal. Sehat semua ya. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Oh, selamat Hari Natal. Ibu Salmon. Semua. Natal Mama Pipi. Mama Apri, selamat Hari Natal keluarga Mama Apri. Selamat Natal Pak Pendeta. Selamat Natal. Mama Betran, ada di Toraja Mama Betran ini. Oh, di Palopo ya Mama Betran. Selamat Natal Mama Betran dari Palopo. Itu saya Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Mama Arya, selamat Natal Mama Arya di sana. Selamat Natal.
Santa Casta. Selamat Natal Pak Yeskel. Mama King, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Serius, selamat Natal semuanya. Gimana pelayanan ke rumah tadi di live streaming, aman ya? Ya. Lancar. Tari ini siapa tari? Tari 18. Oke, spotlightnya. Ya, pasti Bapak Ibu, saudara-saudara kangen datang di gedung gereja, tapi karena sangat terbatas, jadi ibadah dari rumah saja ya perayaan Natalnya. Ada kapal api di gereja? Ya? Bagaimana Om? Papiong. Oh Papiong, Papiong kurang kalian tahu doang, nih Om. panitia apa ada Papiongnya. Apakah ada Papiong katanya? Ada Papiong nggak? Bagaimana panitia, apakah ada Papiong? Saya Pak Ditunu Baita. Papiong ada, tapi katanya ada. cuman yang di gereja aja. Terbatas. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Natal dari gedung gereja. Selamat Natal Pak Pendeta. Selamat Natal Pak Ketua PNG. Selamat Natal. Selamat Natal Pak Pendeta. Ya. Semuanya. Selamat Natal. Om Ben masih ada di dalam? Om Ben? Nopat, selamat Natal. Nopat, ini Nopat dari Amerika ya? Dari Kanada? Kanada, gimana kabar Nopat di Kanada? Selamat Natal ya, boleh bergabung kita di sini perayaan Natal. Nopat bisa dibuka videonya Nopat. Ya, selamat Natal Tante Yoni. Selamat Natal semua gereja Tangerang, Jemaat Tangerang. Oh ya, ya kita sapa juga mantan pendeta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita sapa Bapak Pendeta Pangalingan. Selamat malam. Selamat malam dari Jemaat Tangerang. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Ibu Pendeta Albertine Lebang, mantan pendeta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih boleh bergabung dengan Jemaat Tangerang untuk bernatal malam ini. Bagaimana kabar Sidoarjo ini Bu Pendeta? Ibu Pendeta Yohana Tangirerung, apakah juga ada di dalam? Informasi kami dengar juga bergabung mungkin di YouTube Getorta TV. Selamat Natal bersama dengan Bapak Pendeta Pabontong di Toraja.
Selamat Natal dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, mantan-mantan pendeta Jemaat Tangerang. Selamat Natal Mama Marcel di Gunung Sindur. Bagaimana kabar Gunung Sindur sama Pong Marcel di sana? Ada Pak Piong Natal kah? Oh, kita bisa Om Ben lagi di rumah sakit di Elim. Om Ben bisa buka video. Oh ya, selamat Natal Om Ben, selamat Natal Indo di sana. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oh ya, selamat Natal Om Ben, selamat Natal Indo di sana. Selamat Natal Om Ben, selamat Natal ya di sana. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nopat di Kanada bisa dibuka videonya, Nopat. Bagaimana situasi di Kanada? Apa kedengaran suara ke sana? Itu ada Nopat. Selamat Natal Nopat di Kanada. Luar biasa ya, kita jauh tapi bisa bertemu di Zoom meeting. Itu ada Nopat. Selamat Natal Nopat. Tuhan berkati di sana ya. Baru bangun, morning everyone katanya. Nah, itu ada Nopat. Ya itu. Oh, pagi di sana ya? Selamat Nopat, pagi Kanada. Pagi ya di sana. Oh, selamat pagi. Selamat pagi Nopat di sana ya. Kita di sini malam. Selamat pagi di sana ya. Jangan Nopat ini baru bangun ini. Gimana kabar? Kabar baik. Kapan ke Tangerang lagi? Selamat Natal Pak Agustaf Sura. Mana Om Gustaf? Ada. Oh, selamat Natal Om Gustaf Sura. Siapa itu? Di mana itu? Ada Om Gustaf di dalam. Tante Mama Tato, selamat Natal. Ya, Tante Mama Tato, selamat Natal, di unmute dulu, di unmute. Kedengaran suaranya. Tante Mama Tato, selamat Natal. Di unmute Tante Mama Tato, di unmute. Ya, selamat malam Om Dr. Heber. Bersama dengan tante di sana, anak-anak semua selamat Natal dari gereja. Ada Angel di sana ya, Angel. Dua. Gak usah lah. Ya bisa di unmute dulu, Angel di unmute ya. Bersama dengan tante di sana, anak-anak semua selamat Natal dari gereja. Sama dengan tante, ada Angel di sana ya, Angel. Ya, selamat Natal Om Dr. Heber bersama dengan Ibu Selamat dan Natal Pak anak-anak. Heber. Wakil Ketua Panitia HRG ya. Ketua 2, Ketua 1. Ketua 1. Om Dokter mana? Oh ada. Oh ada belum ketemu. Ya, selamat Natal Om Dr. Heber. Selamat menyambut tahun baru ya. Wakil Ketua Panitia HRG ya. Ketua 1. Om Dr. Heber bersama dengan Om Dokter mana? Panitia HRG ya.
Arya, Mama Arya sama Arya, Pak Wawan di sana. Selamat Natal. Oh, ada om-om di sana, Om Darius sampai. Bagaimana kabar Toraja? Ah, itu Om sama Tante. Selamat Natal. Selamat Natal. Palopo atau Toraja, Om? Sembaca apa pada si Opa? Ya. Om Darius di Toraja atau Palopo? Terima kasih Mama Uci. Ini saya punya cucu nih. Bagaimana kabar Toraja? Ya. Gereja Tangerang, terima kasih semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Toraja. Oh, itu aja. Dari Toraja atau Palopo? Di Toraja. Oh, di Toraja, di Toraja. Kali ini. Diberkati Tuhan. Ayo, siapa lagi? Amin. Kasih. Papa Nael, mana Papa Nael dari Jakarta? Ada tadi. Video ya. Selamat Natal Bapak Nail sama reporternya Bapak Nail. Reporter televisi. Hostnya ya, host. Hostnya ya. Hostnya Mama Nail. Hostnya Mama Nail, selamat Natal. Berikutnya Tante Mama King. Ibu Ira, selamat Natal. Selamat Natal Tante Mama King. Terima kasih. Bapak Nail sama reporternya Bapak Nail. Sehat ya di sana Tante. Hostnya ya. Bapak Nail. Ibu Ira, selamat Natal. Berikutnya Tante Mama King. Selamat Natal. Selamat Natal. Semuanya, selamat Natal. Sehat ya di sana Tante. Sama situ. Jangan menghadap ke situ Bapak. Ya, siapa lagi? Itu dokter. Hah? Saya ganti baju. Mama King. Selamat Natal sayang. Mama King, selamat hari Natal. King di mana sekarang? Mama Tato, selamat Natal. I love you. Nantilah kapan-kapan kita ketemu ya. 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 Makasih. Kangen. Kangen ya. I love you, I love you. Love you, I love you so much. Ditutup. Hah? Oke. Bagaimana? Udah. Oh, begitu. Mama Timo mana Mama Timo? Selamat Natal Mama Timo, Papa Timo di sana. Mama Timo yang ada. Oh, Mama Timo yang ada. Oma, mana Oma? Mama Merkomiti. Mama Timo, halo. Selamat Natal Oma Timo. Selamat Natal Oma Timo di sana sama Mama Timo ya. Selamat Natal Ibu Pendeta Albertin Lebang. Oh, selamat Natal Ibu Albertin Lebang, mantan pendeta Jemaat Tangerang. Mana Ibu Albertin? Selamat Natal, Jemaat Tangerang. Ah, itu Ibu Albertin.
Selamat Natal Sidoarjo, Sidoarjo. Selamat Ibu Pendeta, boleh kembali ke Klasis Pulau Jawa. Halo Kina. Halo Tante, ada Kakak, Ada dia. udah gede. Bukan, mana? Kina. Ini Susi. Susi. Ini Bu Albertin ini. Ini. Ini lihat tuh. Nggak apa-apa. Ini saya nggak anu kok. Ini nih, lihat tuh. Mama anaknya ini. Mama. Halo. Selamat Natal Oma Timo. Oma Timo. Makin putih. Panas ya. Selamat Natal Oma Timo. Makasih. Halo. Selamat Natal. Salam sehat semuanya. Natal. Selamat Natal Oma Timo. Makasih. Ini siapa ini? Mana? Oma Timo, selamat Natal. I love you. Derito, selamat Natal. Om Gustaf itu belum dibuka videonya ya, Om Gustaf. Om Gustaf Sura. Ada suaranya tapi ya. Videonya Om, ya itu ada videonya. Sendiri. Oke. Selamat Natal Om Gustaf bersama dengan tante anak-anak. Selamat Natal Pak Gustaf. Unmute. Selamat Natal BSD. Ya. Oh mama ada Pak pada ini. Semua pada pulang dari Oma ya. Oh, Oma di adik. Oh ya. Iya. Salam ya. Iya, terima kasih. Tadi kita sudah telepon Oma. Oh. Di Sidoarjo jadi sekarang. Iya, makanya. Berarti Margari Afif dah. Akan mana? Pak Afif ke sana. Selamat Natal Tanteri dari Toraja. Mana Tanteri dibuka videonya dulu. Udah tidur kali. Itu udah tinggal videonya dibuka. Ya, selamat malam, selamat Natal Tante Eri di Toraja. Mungkin kurang bagus sinyal, tidak kelihatan videonya. Selamat Natal. Selamat Natal. Tunggu. Tante Eri. Kita ketemu di Sudah ada sih tapi nggak ada gambarnya sinyal kayaknya. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Sinyal semua lagi kacau. Apa itu? Oh, Panu. Ya, selamat malam. Selamat datang juga. Siapa lagi di sana yang belum disapa? Iya. Hey, kecil. Oh iya. Halo. Halo Indah. Itu berapa orang di dalam? 30 ya? Ah, udah. Oh, ada anakku. Oke. Om Papa Pipi itu belum ada videonya, Om Papa Pipi. Selamat Natal Om Papa Pipi. Semua tim live streaming. Luar biasa. Iya. Tim
Mama William, videonya mana? Opa Cika, selamat Natal. Opa Cika, oh belum ada suara. Selamat Natal, Delton. Pak Delton, selamat Natal di sana. Apa di Tangerang Pak Delton atau lagi di pesawat ini? Lagi di Roma kayaknya. Ini di multimedia. Oke, selamat Natal semua ya ke sana. Istri dan anak, Tuhan berkati. Opa Cika, tadi ada Opa Cika. Oh, selamat Natal. Selamat Natal, Bapak Tua. Halo, Mak Cika. Mana videonya? Oh, Papa Tua, Mama Tua. Oh, belum connect suara, belum connect suaranya ke Mama Tua. Selamat Natal Papa Reni. Biarkan Bapak Reni lan. Selamat Natal Pak Tua. Ada Bapak Tua yang tidak ada. Oma Jevan. Selamat Natal Oma Jevan. Di unmute dulu Oma Jevan sama Jevan. Lagi sibuk sama Jevan. Selamat Natal Oma Jevan sama Jevan di sana sama Opa Jevan. Ya. Sehat selalu di sana ya, Tuhan berkati. Mana Opa? Opa Jevan mana? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Oke, selamat Natal. Mama Tua Selamat Natal. Sudah bisa dengar suara? Di unmute dulu, Mama Tua. Oke. Oh ya, selamat. Oh ya, Opa di kampung ya. Mana lagi tulisannya di bawah? Oh iya. Oma Cika, Mama Tua, selamat Natal sama Opa. Sudah kedengaran ya Mama Tua? Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Mana Opa? Opa Cika mana? Papa Tua. Oma Depan di kampung ya. Selamat Natal Mama Tua. Selamat Natal Mama Tua. Selamat Natal Papa Indah. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Mama Tua. Selamat Natal. Mana sih tulisannya lagi? Selamat Natal Tante Mama Yu. Mana Tante Mama Yu? Baru masuk. Selamat Natal Tante Mama Yu mana? Baru bergabung. Oh, itu ada Opa Cika. Papa Tua, selamat Natal. Apa lagi isinya lagi saya udah lupa ya. Oh, ini sudah optimal. Selamat makan. Tante Mama Vivi, selamat Natal. Belum ada suara kita dengar. Di unmute. Ada pencetak Kartini tadi. Pendeta Kartini. Depok ya. Selamat bergabung Ibu Pendeta Kartini dari Depok.
Tante Mama Vivi belum ada suaranya, di unmute. Selamat Natal, Mama Pipi. Selamat Nah. Natal Mama Yu. Dari Toraja Mama Yu, selamat Natal. Halo, Mama Indah, Oma Queen, Opa Queen. Halo. Selamat Natal. Sehat. Mana Opa Arka? Selamat Natal. Tante Mama Yu. Selamat Natal Ibu Pendeta Albertin. Oh, baru masuk. Selamat Natal juga semuanya. Memberkati. Oh iya. Buka. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruangan Zoom meeting, kita akan mengakhiri kebersamaan kita ini. Sekali lagi, saya Pendeta Asben Tonapa dan Saya Alphonse Lamba, Ketua Panitia HRG 2020-2021. ya menyampaikan selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. menyambut tahun baru. Kita Selamat selalu tahun baru. sehat. Natal matua. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selamat bagi Bapak Ibu yang akan pulang ke kampung halaman. Semoga selalu sehat, diberkati dalam perjalanan, tiba di Toraja bertemu dengan keluarga. Kita yang tetap di Tangerang, tetap juga dilindungi oleh Tuhan. Dan saudara-saudara di luar dari Gereja Toraja Tangerang, terima kasih kebersamaan, terima kasih untuk boleh bergabung dengan kami untuk merayakan Natal malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak saudara-saudara semua. Sekian, selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa di tahun 2021. Natal semua. Selamat Natal Loma Queen, Opa Queen. Halo. Tutupnya dari situ aja biar masuk. Malam. Malam. Demikianlah acara Ramah Tamah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang ada di rumah dan mohon maaf jika ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum sempat kami sapa secara langsung karena keterbatasan kami. Tiba saatnya kita ada di penghujung seluruh rangkaian acara Natal kita pada malam ini. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Asmen Tonapa untuk menutup acara kita di dalam doa. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, Ibu Pendeta Henriette Huta Barat Lebang, semua majelis gereja, semua panitia HRG, tim multimedia yang luar biasa, boleh berkarya dan boleh membantu semua sehingga pelayanan lewat live streaming boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara. Selamat menyambut tahun baru, tahun 2021. Kita masih tetap dalam kondisi pandemi, jadi perjumpaan kita secara fisik sangat terbatas. Tapi kita percaya kita selalu berada dalam tuntunan kasih Allah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan ke kampung halaman, atau yang sudah ada di kampung halaman, kami menyampaikan selamat Natal, tetap sehat di sana Bapak Ibu bersama dengan keluarga. Terkhusus juga dalam doa penutup kita, ada informasi bahwa Ketua Sinode,
Bapak Pendeta Musa Salusu dalam kondisi sakit saat ini. Kita dukung dalam doa. Juga orang tua dari Om Ben yang ada di rumah sakit, tadi kita sempat menyapa, dirawat di rumah sakit Elim, dan juga Opa Darel di rumah. Kita tutup perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang berkarya bagi kami malam ini. Berkarya bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Sehingga perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang malam ini boleh berlangsung dengan baik. Dan puji-pujian, penyembahan kami nyatakan kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kehadiran Ibu Pendeta Henriette Utabarat Lebang dalam memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk panitia HRG. Tuhan pakai secara luar biasa boleh mempersiapkan perayaan Natal malam ini. Dan juga kehadiran saudara-saudara kami, semua pelayan-pelayan dan tim multimedia yang luar biasa boleh membantu dalam pelayanan ini. Dan juga kami bersyukur bahwa jaringan internet boleh lancar dan semuanya boleh dialami oleh jemaat di rumah, mengikuti ibadah perayaan Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua karya, semua yang Tuhan buat bagi kami semua. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di rumah, berkati mereka semua. Ada yang ke kampung halaman, berencana ke kampung ke depan ini, Tuhan sertai. Bahkan kami semua yang ada di gedung gereja ini, ketika kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami. Kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Di sana kami memuji, memuliakan Allah. Dalam doa kami saat ini, kami mendoakan orang tua terkasih kami, Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Salusu, yang saat ini dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah. Juga orang tua dari Bapak Ben Pareang, dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Opa Darel yang dirawat di rumah. Dan mungkin masih ada yang lain. Kami mohon Tuhan mengasihi mereka, menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Berkati perawatan yang mereka terima. Bapa di dalam sorga, ini syukur dan doa kami bersama. Inilah kami yang datang kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sepanjang persiapan hingga pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.